manusia sesungguhnya punya potensi untuk bisa sangat dekat dengan Allah, sehingga dengan itu Rasulullah digambarkan Mi'raj betul, dan kemudian pulang dari Mi'raj itu kemudian Rasulullah bawa oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj. Setiap tahun kita merayakan hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa-peristiwa penting dalam Isra Mi'raj ini, dan apa maknanya untuk kita sekarang ini dalam konteks kekinian. Kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta dan juga dosen dari Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj kita rayakan setiap tahun ya. Itu artinya apa sih bagi kita sekarang? Itu kan perjalanan spiritual yang luar biasa ya, yang mungkin bagi orang yang tidak pernah merasakan pengalaman spiritual itu dianggap sebagai fiksi atau apa gitu. Iya. Dan itu tidak saja orang sekarang kan. Orang-orang kafir Quraisy saat itu kan juga tidak percaya. Masa mana mungkin sih gitu ya, Rasulullah dalam satu perjalanan satu malam bisa nyampe Masjidil Aqsa, balik lagi dalam satu malam gitu. Setiap tahun ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, berarti kita diingatkan akan makna penting, bahkan oleh-oleh terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat gitu. Tetapi kita tahu bukan hanya sholat, tetapi Isra Mi'raj dalam sejarah sesuatu yang terjadi tahun 10 kenabian, berarti Rasulullah umur 50 tahun. Sebelum Isra Mi'raj terjadi itu Rasulullah dalam kurun waktu, Mas Rifki, kurang lebih 35 hari ditinggal oleh dua orang yang paling berharga, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pertama ditinggal sang istri tercinta yang selalu berada di garis terdepan saya kira dalam dakwah Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. 35 hari kemudian Abu Thalib yang Rasulullah dari umur 12 tahun belajar banyak dari pamannya juga meninggal. Itu disebut Amul Husni ya. Maka disebut tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan kepada kita di saat kondisi kesedihan yang kita nggak bisa bayangkan itu, dua orang yang paling berjasa dalam kehidupan Nabi baik secara pribadi maupun sebagai seorang Nabi dan Rasul, tiba-tiba dua orang ini meninggal, wafat. Tetapi kemudian yang menarik, Rasulullah memberikan hiburan dalam tanda petik secara rohani. Allah perjalankan di malam hari dari Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita mau tarik satu pelajaran penting, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai ibrah buat kita. Kalau ada masalah, ada problem, salah satunya adalah sholat, salah satunya adalah hiburan rohaninya adalah sholat. Maka Rasulullah itu kalau sedih, Mas Rifki, langsung manggil Bilal. Bilal itu akimis sholat, azan waju'ilat qurratu aini bis sholat. Saya itu digembirakan, hati saya gembira lagi, senang lagi kalau ada masalah dengan sholat. Itu penting, saya kira pelajaran yang selama ini kalau kita punya masalah jalan keluarnya biasanya antara nggak makan atau banyakin makan gitu. atau traveling kan, atau traveling atau pergi ke orang pintar atau ke dukun. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah. Al-Quran pun mengatakan Al-Baqarah 45, kalau engkau punya masalah sabar sebagai sikap batin, habis itu menyapa Allah, ambil air wudhu kemudian sholat. Dan kenapa kemudian sholat sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu kan sholat sunnah yang merupakan jalan keluar kan. Kalau Mas Rifki dan teman-teman semua pemirsa Tauhid Cinta lagi bingung memilih di antara dua pilihan yang baik, ada istikharah. Kalau kita pengen rezeki kita dimudahkan, dilancarkan, ada sholat duha. Kalau ingin kemudian hijrah gitu ya, memperbaiki diri, ada sholat taubat. Bahkan ada sholat ketika kita menghadapi satu kondisi kemarau, ada sholat minta hujan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi sholat-sholat yang lain. Kalau kita ingin membersihkan diri kita, ada sholat tasbih. Artinya apa? Sholat-sholat sunat yang selama ini diajarkan sebagai sunnah Rasulullah itu ternyata
apapun masalah kita, asal kemudian kita sabar, ambil air wudhu, menyapa Allah, ngadu sama Allah, ternyata dicontohkan oleh Kanjeng Nabi lewat sholat. Ya, sholat begitu penting ya dalam ini ya, bahkan itu adalah uzlah spiritual ya Nabi gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang kan ya ketika amul huzni ini, ketika tahun-tahun kesedihan ini ya bukannya traveling gitu. Ini kan bagi sebagian orang yang melihat itu itu sebagai traveling biasa aja, bukan, tapi ini uzlah spiritual yang luar biasa ya. Dan di dalam Isra Mi'raj itu kan Nabi menyaksikan berbagai hal ya, dan banyak peristiwa penting ya. Banyak peristiwa penting. Artinya apa? Kalau kita punya problem, punya masalah, kemudian kita di malam hari hening, kan Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram, itu dari masjid tempat sujud yang penuh kemuliaan, kemudian di malam hari dengan keheningan, di keheningan malam, kemudian kita menyapa Allah lewat sholat. Itu banyak hal yang luar biasa, sampai kemudian banyak peristiwa penting kan dalam perjalanan Rasulullah dari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di setiap lapisan langit yang beliau lewati itu diajarkan banyak hal. Jadi itu saya kira pentingnya sholat, karena satu-satunya perintah Allah, Mas Rifki, di dalam rukun Islam yang biasanya lewat malaikat Jibril saja cukup. Itu perintah puasa, perintah haji, perintah yang lain-lain itu langsung. Tapi perintah sholat itu langsung Rasulullah dipanggil, bahkan waqobal qosaini gitu, wakana qobal qosaini awadna. Dalam surat An-Najm itu Rasulullah berada dalam kondisi paling dekat. Malaikat pun nggak bisa, karena hanya menghantarkan sampai di langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha udah nggak bisa lagi. Artinya apa? Manusia sesungguhnya punya potensi untuk bisa sangat dekat dengan Allah, sehingga dengan itu Rasulullah digambarkan Mi'raj betul, dan kemudian pulang dari Mi'raj itu kemudian Rasulullah bawa oleh-oleh. Biasanya kalau orang sudah dekat sama Allah itu biasanya nggak mau lagi balik kan. Mereka asosial, anti dunia. Tetapi Rasulullah enggak. Setelah orang ketemu Allah itu harus turun lagi. Untuk apa? Untuk turun ke dunia ma Allah, turun ke dunia bersama Allah. Kalau kita baru naik itu berarti menuju Allah dengan sifat-sifat Allah, belajar. Tapi kalau sudah nyampe sama Allah, mestinya kan sudah orang sudah ketemu Allah. Tetapi puncaknya. Rasulullah tidak egois, tapi justru ingin menyebarkan rahmatan lil alamin, turun lagi ke dunia, kemudian ngomong umat, menyebarkan rahmat kepada semesta. Itulah yang kemudian gambaran Isra Mi'raj, yang sebenarnya peristiwanya Nabi kan cuma sekali, tetapi kita bisa 5 kali melakukan Mi'raj gitu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi setiap kita sholat sebenarnya kita momen-momen kita untuk melesat melakukan perjalanan Mi'raj, dan itu istimewa, hanya dimiliki oleh orang Islam. Itu yang pertama, pentingnya sholat. Nah, sholat satu-satunya kalau dalam konteks fikih, Marifki, satu-satunya perintah Allah yang nggak ada alasan untuk ditinggalkan. Maka begitu banyak kan cara-cara kalau sholat nggak bisa berdiri, kita bisa duduk gitu ya, nggak bisa duduk bisa berbaring. Bahkan kalau kita lupa ya sholatnya ketika ingat. Bahkan kalau kita ketiduran sudah lewat sholat, itu sholatnya ketika bangun gitu. Kecuali perempuan yang memang masa haid itu ada dispensasi, tapi bagi laki-laki tidak ada dispensasi. Artinya apa? Penting banget gitu ya sholat itu sebagai oleh-oleh peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, sesungguhnya momentum untuk mengevaluasi satu hal yang paling penting itu apa? Sholat. Selain sholat adalah awaluma yuhasabu yaumal qiyamah gitu ya. Amal yang pertama yang nanti dilihat. Kalau amal ini baik, insya Allah semua baik. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka rusak juga seluruh amal-amal yang lain. Nah, tadi kan disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, apa sih arti mi'raj di sini? Mi'raj itu perjalanan hablum minallah kita, gitu ya. Perjalanan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya sampai pada titik tertentu, ya di dalam konteks spiritual itu ya mengalami wahdatul wujud lah kira-kira, mengalami penyatuan diri kita lebur, yang ada cuman diri Tuhan. Tidak berarti kemanusiaannya hilang, tapi jiwa yang kecil, nafs itu masuk ke dalam nafs yang besar, sehingga ketika turun tidak lagi sisi manusianya yang muncul. Ketika Rasulullah kembali lagi ke Mekah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, seluruh ucapan, seluruh tindak tanduk,
seluruh apapun yang dilakukan Rasulullah itu sudah refleksi manifestasi Allah. Karena apa? Dirinya sudah lebur. Sehingga yang ada adalah kemudian kita bisa memanifestasikan Allah dalam semua aspek. Itulah yang diharapkan sebenarnya Mas Rifki, ketika seseorang mengakhiri sholatnya karena melakukan mi'raj, maka harus menyebarkan apa? Salam. Maka sholat diakhiri dengan salam, artinya apa? Habis sholat seperti Rasulullah pulang ke Mekah itu menyebarkan damai, menyebarkan nilai-nilai keislaman, kemudian menyebarkan sifat-sifat Tuhan. Karena apa? Ketika orang sholat itu sudah selesai dengan dirinya, diawali dengan Allahu Akbar, artinya apa? Dirinya hancur, yang besar cuman Allah. Diakhiri dengan salam, artinya apa? Setelah engkau bertemu Tuhan, ya dirimu tidak lagi boleh mewakili dirimu sudah lebur ketika Allahu Akbar. Tetapi apa? Wakililah Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Kehambaan kita diawali dengan Allahu Akbar, diri kita tunduk sama Allah, yang besar cuman Allah. Cuman ketika salam kita menjadi khalifatullah fil ard. Itu ini luar biasa filosofi hakikat sholat. Tadi kan disebutkan hadis tentang apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah gitu ya. Idza sholuha sholuha kullu wa idza fasada kullu. Nah, ini kan apa? Ya memang sholat itu apa amal yang dihisab pertama kali di hari kiamat nanti, dan juga ya disebutkan di hadis itu juga ketika sholatnya benar semua perilakunya gitu. Ketika sholatnya nggak benar, ya nggak benar semua gitu. Tapi kan yang terjadi sebaliknya sekarang ini gitu. Ya orang sholat tapi korupsi, orang sholat tapi melakukan tindakan yang apa bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu. Ya artinya sholat macam apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ya sholat yang tidak sekedar sholat fisik ya. Kalau kita baca definisi sholat itu teman-teman pemirsa Tauhid Cinta, itu kan selalu definisinya aqwalun wa af'alun ya. Tuftahahu bitakbir wa tuhtamu bitaslim. Jadi ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Orang sering lupa bahwa sholat bukan sekedar ucapan dan gerakan, tetapi ada khusyuk di situ, sholat batin, sholat seluruh gerakan tubuh dan sebagainya. Kenapa kemudian ada fenomena orang yang sholatnya rajin kok kemudian tidak terrefleksi itu salamnya gitu. Habis pulang sholat berjamaah, kemudian dari masjid ke tempat kantor balik ghibah gitu, ngomongin kejelekan teman dan sebagainya. Ada yang salah dalam praktek sholatnya. Oleh karenanya Mas Rifki, kalau kita baca perintah sholat itu selalu menggunakan kata-kata aqimus sholat. Aqimus sholat itu artinya apa? Bukan kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi orang-orang yang dikecam oleh Allah ketika dia sholat itu musallin saja, orang yang tidak menegakkan sholat. Maka fawailul lil musallin, bukan fawailul lil aqimis sholat gitu. Sebab kalau orang yang menegakkan sholat pasti, surat Al-Ankabut ayat 45 jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menegakkan sholat benar itu pasti setelah sholat dia tidak lagi punya rem yang kuat untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kemudian kita sholatnya 3 cirinya, itu berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa fawailul lil musallin? Pertama adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat pikirannya kemana-mana. Orang sholat pikirannya habis sholat mau ngapain dan sebagainya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan fungsi sholat, bahkan dikonfirmasi surat Toha ayat 14 itu aqimis sholat lidzikri. Jadi Masya Allah sebenarnya sholat itu media yang ditawarkan Allah untuk media kita komunikasi, kita curhat sama Allah lewat sholat. Aqimis sholat lidzikri. Maka sholat yang benar harus ada apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selama proses takbir sampai salam itu harus ada connected, harus ada nyambung itu sama Allah, karena itu media komunikasi. Sehingga kalau orang sholat tapi dia lupa, ya kemudian celaka. Tidak hanya kemudian tidak diapresiasi, tapi wafailul lil musallin. Yang kedua, ini juga kadang-kadang yang menjadi problem, sholat kita menjadi celaka, tidak berdampak sebagaimana diharapkan oleh Allah adalah apa? Setelah alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Orang sholatnya motifnya apa? Kalau motifnya hanya sekedar dilihat sholat, sekedar kemudian nggak enak gitu teman-teman yang lain sholat, ya di situ untuk manusia, tidak keikhlasan karena Allah. Dan biasanya orang-orang seperti ini ya sholat hanya sekedar
gugur kewajiban, nggak enak sama teman, bukan karena kebutuhan. Sebab kalau sholat sebagai sebuah kebutuhan, ya dia layaknya orang yang butuh kan, kemudian dia akan melakukan dengan segalanya, dengan kesempurnaan yang luar biasa. Yang ciri yang ketiga yang Mas Rifki tadi sampaikan gitu, orang yang dikecam sholatnya itu setelah sholat dilihat gitu, wayamnaunal maun nggak, dia mau nggak berbagi sebagai refleksi, aplikasi, dan kemudian penghayatan makna salam itu dikerjakan enggak. Kalau enggak, itulah yang terjadi, sehingga kemudian kita punya kesimpulan sholat nggak cukup sholat dohir, sholat nggak cukup dengan itu, nggak cukup kemudian kita gerakannya bagus, bacaannya bagus, tetapi ngerti nggak takbiratul ihram itu maknanya apa, ngerti nggak iktidal itu pesannya apa, ngerti nggak sujud itu sebagai sebuah penghambaan meleburkan kedirian kita, ngerti nggak sesungguhnya dialog di tahiyat akhir mulai dari at-tahiyat itu sebenarnya dialog antara Allah, Rasulullah sama Allah ketika Mi'raj gitu. Kalau kita ngerti itu, Imam Al-Ghazali itu menggambarkan bacaan-bacaan sholat, gerakan maknanya itu luar biasa Mas Ruki. Sehingga ketika orang sholat itu kemudian pasti kalau di dalam sholatnya nyambung dan mengerti apa yang dia baca, gerakan maknanya apa, pasti akhirnya salah. Pasti akhirnya apa? Setelah sholat menyebarkan damai, menjadi berubah, tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Kalau fenomena Mas Rifki tadi disampaikan, yang perlu diperbaiki adalah cara kita sholat, bukan sholatnya yang kemudian salah. Jadi kita harus periksa ya, sholat kita udah benar belum? Gitu. Karena kalau sholat kita nggak benar ya berarti hadis benar itu semua. Yang nggak benar gitu. Iya. Berarti yang penting adalah sholat, hadis itu firm, hadis itu sahih, berarti janji Rasulullah ketika orang sholatnya benar, yang lain perilakunya benar, itu berarti kalau sholatnya keliru bukan perilakunya yang disalahin, tapi sholatnya sebagai input sumber dari perilaku-perilaku yang lain. Ya kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi itu udah luar biasa ya, bernegosiasi dengan Allah gitu. Tadinya perintahnya kan puluhan ya, sholat dalam bahkan ada yang mengatakan 50 bahkan, ya. Iya ada sampai 50 gitu ya, sampai akhirnya negosiasi naik atas turun lagi, naik atas turun lagi, sampai akhirnya keluar angka 5 kali dalam sehari. Itu kan luar biasa ya. Ya Nabi tidak mau mungkin membebani umatnya dengan apa mungkin sholat yang terlalu banyak segala macam ya. Tapi kita ini lima waktu aja kadang-kadang bolong gitu. Itulah Rasulullah begitu paling tidak sayang ya, sayang sama umatnya, sampai dalam konteks wadah bahaya ini. Kalau zaman-zaman 2022 sibuk banget 50 waktu, kebayang ini kapan kerjanya. Sampai kemudian negosiasi dalam arti beragama itu enggak doktrinal ya. Tapi saya lebih penting melihatnya Rasulullah itu saking sayangnya sama kita, bahkan Rasulullah ketika menjelang wafat membisikkan di salah satu istrinya, ya yang dibisikkan salah satunya apa? As-sholah wa ma malakat aimanukum. Saya khawatir nanti umatku itu tentang menjaga sholatnya dan orang-orang yang kerja sama mereka atau para budak mereka. Betapa pentingnya sholat, dan negosiasi itu menunjukkan betapa Rasulullah itu betul-betul memikirkan umatnya. Sanggup gak umatku ini menjalani satu ibadah yang sangat penting, yang istimewa, yang membedakan kita dari yang lain. Bahkan dalam ibadah sholat itu tercakup seluruh ibadah para malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya cuma duduk Mas Rifki, ada orang yang ibadahnya cuma berdiri, ada orang yang ibadahnya cuma sujud. Tapi dalam sholat seluruh ibadah makhluk Allah yang lain, wabil khusus malaikat, itu dilakukan dalam satu rangkaian ibadah namanya sholat. Maka memang luar biasa ya kalau kita baca hadis-hadis tentang sholat gitu. As-sholatu nur gitu, sholat itu cahaya, sholat itu bagaikan seseorang yang punya rumah besar, di depan rumahnya ada sungai jernih mengalir, orang itu mandi 5 kali. Maka nggak mungkin orang yang sholatnya tegak, sholatnya benar itu masih punya kotoran-kotoran dalam arti penyakit hati di dalam diri. Maka diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu satu filosofi yang luar biasa. Ya apa makna dari negosiasi ini Ustaz? Ya, katakanlah apa Allah kok begitu mudah ya untuk diajak negosiasi gitu ya. Ya ini maknanya apa sih? Apa ya kita perlu dialog dengan Allah gitu, dan dialog itu penting. Ya selama ini memang Allah jahat. Allah itu
asik, maha asik ya. Cak Nun itu ngomongnya Allah itu maha asik gitu ya. Allah aja menegaskan betul ke innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi beragama itu buat manusia. Kalau beragama malah manusia ribet kan enggak. Allah itu enggak seheboh yang dibayangkan banyak orang gitu. Ribet, banyak tata caranya, banyak aturannya kayak enggak. Allah itu maha cinta, Allah itu maha muda, Allah itu maha mendahulukan kasih sayang dan pengampunannya dibandingkan seperti bayangan gitu. Ribet banget Ustadz gitu, datang gitu ada seseorang, saya belum bisa lah kalau menghindarkan homer itu langsung gitu, boleh nggak sedikit pelan-pelan. Kalau bayangan kita itu kan ada ustadz yang bilang nggak boleh gitu, sedikit dan banyak itu homer itu haram. Tapi ada orang-orang yang yakin betul Allah itu, ya nggak apa-apa. Allah aja ketika mengharamkan homer, coba bayangkan, nego kan, diberi tadrij kan, bertahap kan. Pertama dibilangin bahwa homer itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya, baru dikasih tahu, tapi mudaratnya paling banyak ya dibandingkan manfaatnya. Udah mulai, karena lihat dulu masyarakat Arab itu homer menjadi minuman sehari-hari untuk apa ya, kehidupan mereka yang sangat dingin ya. Arab itu kalau udah dingin kan luar biasa, sampai kemudian ini nggak mungkin ya tiba-tiba saya haramkan khamr, nanti orang lari dari agama. Baru kemudian diberi cara kedua gitu, dilarang sholat, dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Ya. Kemudian jangan mabuk ketika engkau mendekati waktu sholat. Artinya apa? Sudah dimulai itu dikat waktunya, biasanya 24 jam mabuk, kemudian minimal 1 jam sebelum sholat jangan mabuk. Minimal berapa tuh? 5 kali, berarti 6 jam udah nggak mabuk, baru sudah terkondisikan. Baru innal khamru wal maisiru rizqun min amali syaitan, sesungguhnya khamr itu amalan setan dan diharamkan. Mestinya Allah aja menyampaikan satu larangan itu bertahap. Tiba-tiba para kiai, para tokoh agama, orang datang, Pak Ustadz saya hanya bisa sholat subuh, nggak bisa, harus 5 waktu. Lalu kerjakan aja subuhnya, nanti Allah yang akan tambah sendiri. Jadi banyak pelajaran yang saya kira, sehingga kemudian kalau begitu kita ngeliat Allah itu aduh maha baik, maha indah, maha tahu kondisi makhluknya, hambanya. Yang tidak boleh itu kan memudah-mudahkan agama, tapi mempersulit orang beragama sehingga agama menjadi menyulitkan kehidupan seseorang, menjadi tidak bijak. Ya siru wala tu'asiru, basyiru wala tunadiru, kasih kabar gembira lah. Kalau orang masuk Islam itu, Gus Bah itu selalu kampanyenya keren pokoknya, barang siapa ngucap la ilaha illallah masuk surga, gitu ya. Ini dikasih syarat banyak banget gitu, susah banget gitu. Orang ziarah kubur kamu nanti sudah keluar dari Islam, syirik, wah nggak bisa udah masuk surga. Jadi ayolah gitu ya, beragama dengan riang, beragama dengan cinta, beragama dengan gembira. Jadi melakukan kewajiban-kewajiban itu bukan beban, tapi sebuah kenikmatan. Karena Allah juga maha asik gitu ya. Tidak begitu ribet kemudian dalam konteks peribadatan hambanya, karena Allah sejatinya nggak butuh peribadatan kita yang butuh. Kalau kita nggak asik melakukan sesuatu, ya nggak nikmat, ya nggak dapat feel-nya, ya nggak dapat manfaatnya secara maksimal. Nah itu kan terkait dengan negosiasi tadi ya, ini luar biasa maknanya ternyata ya, bahwa ya kita yang selama ini bahkan tidak meniru dalam tanda petik akhlak Allah gitu ya. Ya Allah melarang sesuatu itu bertahap, Rasulullah juga demikian gitu. Tapi kita yang hidup sekarang itu merasa bahwa harus apa, harus sekarang. Padahal kan segala hal ya dimulai harus bertahap. Seringkali melampaui Allah dan Rasulullah. Nah ada berbagai macam peristiwa-peristiwa lain gitu, dan ini mungkin simbolisasi dari yang ini. Misalkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga Nabi Rasulullah SAW itu mengimami sholat para nabi gitu. Itu maknanya apa? Ya bahwa kemudian disebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan sebelum diciptakan seluruh makhluk itu Nur Muhammad. Jadi walaupun Rasulullah junior dari sisi historis, tapi Rasulullah senior dan bahkan paling awal dari sisi penciptaan spiritual. Jadi sebelum ada Muhammad historis yang lahir tahun 571 Masehi itu, Nur Muhammad sudah ada, prototipenya Muhammad sudah ada, dan itu ternyata terkonfirmasi seluruh nabi-nabi yang ditemui secara rohani oleh Rasulullah di Masjidil Aqsa itu semua mempersilahkan Rasulullah sebagai imam. Artinya apa? Secara rohani paling tinggi nih, derajatnya maupun paling tinggi. Mereka menyadari bahwa seluruh nabi itu
juga berasal dari Nur Muhammad. Ini tentunya kita harus bahagia ya, tidak harus dengan merendahkan nabi-nabi yang lain, tapi ini keistimewaan yang harus kita satu kebanggaan, yang kebanggaan itu punya tanggung jawab. Ayo betul-betul kita umat Rasulullah, umat istimewa, ya jadikan kita umat yang istimewa. Jangan kemudian mengatasnamakan li'ila'i kalimatillah gitu, mengatasnamakan Rasulullah, dikit-dikit sunnah Nabi, tapi kemudian malah tidak memuliakan Islam. Saya kira pelajaran berharga. Apa arti atau makna penting dari Nur Muhammad ini, cahaya atau pelita Muhammad ini, dan bagaimana mengaplikasikan Nur Muhammad ini ke dalam kita umat Islam? Ya, Nur Muhammad dalam konteks spiritual kan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, tidak hanya manusia, Nur Muhammad terlebih dahulu yang diciptakan. Di dalam konteks yang lebih spiritual, oh ternyata Nabi Muhammad, seluruh ajaran-ajaran Nabi itu berasal dari juga Nur Muhammad. Bagaimana kemudian kita menjadikan Nur Muhammad itu teraplikasi dalam diri kita? Ya bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itulah caranya kemudian menjadikan Rasulullah bukan sebagai sebuah sejarah belaka. Kita tidak mengkampanyekan Nabi dalam konteks sunnah-sunnahnya dalam teks-teks, tapi bagaimana Nur Muhammad itu diri kita tersinari, hidup kita itu terbimbing oleh cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad itu adalah apa? Cahaya kebaikan, cahaya yang telah dipraktekkan oleh Muhammad historis yang lahir tahun 571 itu. Dan kalau itu dipraktekkan, semua orang kemudian menjadikan dirinya sebagai refleksi manifestasi Nur Muhammad. Masya Allah, itu begitu damainya. Kita bisa melihat semua orang adalah refleksi dari Nur Muhammad. Orang kemudian toleransi sangat indah, kemudian dunia akan damai karena semuanya berlomba-lomba lah kira-kira fastabiqul khairat, bagaimana memberikan yang terbaik untuk kemanusiaan dan untuk semesta. Di antara peristiwa lainnya ada Rasulullah itu diberikan minuman gitu, pilihan minuman susu dan khamr, itu artinya apa? Ya, susu itu dalam spiritual selalu dikatakan sebagai ilmu. Jadi betapa bahwa kemudian Islam itu mengajarkan ilmulah yang akan menentukan keberagamaan kita ya. Beragama tanpa ilmu kan tertolak gitu. Bahkan ilmu yang media untuk mendapatkan ilmu salah satunya dengan Iqra itu terkonfirmasi lagi ya. Wahyu pertama bukan tentang sholat, wahyu pertama bukan tentang baca Quran, bukan tentang haji, tentang apa, tapi Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah segala hal yang dengan itu engkau akan mendapatkan ilmu. Coba bayangkan Mas Rifki, kenapa Nabi Adam sebagai representasi manusia dimuliakan, bahkan malaikat disuruh sujud? Salah satunya apa? Ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Seluruh nama-nama, seluruh ilmu-ilmu tentang segala hal itu diajarkan. Oleh karenanya Rasulullah tidak memilih minuman yang lain, yang simbol yang akan merusak, tetapi bahwa umat itu akan hebat kalau kemudian ilmunya menjadi sesuatu yang menjadi pijakan dalam beragama. Bahkan bahkan Al-Quran kan juga mengkonfirmasi yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Jadi seorang akan diangkat derajatnya, teman-teman sekalian, tidak hanya karena iman tanpa ilmu juga kemudian boleh jadi cara beragama kita salah. Tetapi kalau ilmu tanpa iman kemudian bisa jadi ilmu yang kita miliki kita gunakan untuk sesuatu yang tidak rahmatan lil alamin. Maka kalau mau dimuliakan, mau diangkat derajatnya, iman dan ilmu menjadi dua syarat yang ditawarkan oleh Allah. Nah, selain itu juga di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ya. Nah, itu maknanya apa? Ini Nabi membawa kabar baik dan kabar buruk gitu ya? Iya, saya kira kan Rasulullah diutus apa? Basyira wa nadhira kan? Rasulullah itu hanya diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira bagi siapapun yang menjalani hidup di dalam aturan-aturan Allah akan dapat bahagia, akan dapat surga. Tetapi Rasulullah adalah Nabi yang juga menyampaikan sebuah peringatan. Nabi dengan digambarkan orang yang suka ghibah itu gimana kesudahannya di neraka, orang yang suka yang suka banyak sekali kan di setiap lantai langit itu kan Rasulullah digambarkan ketemu ini, ketemu dan sebagainya. Oleh karenanya penggambaran itu nanti kan menjadi refleksi ya bagi ya Allah gitu, umatku yang suka bohong nanti hukumannya ini, umatku yang suka ini dan segala macam.
dari berbagai peristiwa dan simbolisasi tadi ya, apa makna penting Isra Mi'raj buat kita sekarang ini? Saya kira pertama makna penting Isra Mi'raj kalau bulan Rajab ini kita memperingatinya, pertama evaluasi sholat kita. Ya. Seberapa jauh hubungan kita sama Allah yang terrefleksi lewat sholat. Sudahkah sholat kita sebagai media untuk komunikasi dengan Allah, dan bahkan kemudian evaluasinya standarnya adalah apakah setelah sholat kita sudah menghasilkan salam, sudah menghasilkan pribadi yang bisa mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, saya kira dengan peristiwa Isra Mi'raj yang oleh-oleh utamanya adalah sholat, mari menjadi pribadi yang sholat itu bukan sekedar ketika 4 rakaat sholat duhur, tapi sholat di antara 2 sholat itu yang lebih penting. Apa? Habis sholat menyebarkan salam, menjaga sholat. Makanya Rasulullah itu, Mas Rifki, memberikan sebuah dalil yang sangat rinci. Sholat seseorang itu diterima ada yang cuman 1/8, ada yang cuman 2/8, ada yang naik 3/8, ada yang naik sampai kemudian penuh. Itu ternyata dilihat bukan ketika kita salam. Salam itu baru separuh perjalanan. Nanti Allah akan lihat, kira-kira beginilah. Kalau kita sholat 4 rakaat sholat duhur, itu baru dinilai pada waktu sholat itu maksimal 50%. Waktu salam, komitmen, ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti janji itu, ya Allah saya akan menyebarkan salam kepada siapapun yang saya ketemu. Nanti dilihat sholat duhur itu dapat 1/8 atau penuh, itu ketika sholat asar kita kerjakan. Artinya apa? Antara jarak habis sholat duhur sampai asar itu terefleksi enggak? Mau berbagi makanan atau bantuan kepada orang enggak? Kalau enggak, wayamnaunal maun, kena kasus wawailul lil musallin. Jadi itu yang seringkali orang lupa, dianggap bahwa sholat itu sudah dinilai oleh Allah ketika sholat berakhir dengan mengakhirinya dengan ucapan salam. Padahal itu nanti Allah akan lihat. Itu awal. Itu awal atau paling enggak pertengahan. Dan kemudian yang akan menyempurnakan itu benar enggak komitmen janji-janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, janji-janji kita subhana rabbiyal a'la, benar enggak yang ditinggikan cuma Tuhan? Habis sholat terus kemudian merasa paling hebat, hilang lagi itu, dikurangi lagi. Haji kan juga seperti itu. Dilihat hajinya bukan pada waktu haji, bukan waktu tahallul kita, tapi haji akan dinilai ternyata setelah pulang haji kan. Sehingga ciri mabrurnya itu kan ucapannya jadi santun, mau berbagi, mau menyebarkan salam dan sebagainya. Ini pelajaran yang saya kira penting sekali. Minimal kalau 2 pelajaran itu jadi komitmen kita, perbaiki sholat kita baik secara fikih, gerakannya dibagusin, bacaannya dibagusin. Kalau bisa itu filosofi gerakan-gerakan sholat itu apa, tapi paling penting hati kita juga sholat. Setelah itu baru komitmen menjadikan 24 jam kita sholat, dalam arti apa? Merefleksikan, menjaga nilai-nilai positif energi sholat itu ketika kita di antara satu sholat dan sholat yang lain. Ya artinya kan orang yang sudah pada level bisa melakukan sholat khusyuk bisa melakukan itu otomatis. Tapi kebanyakan dari kita, ya paling enggak saya ya gitu, ya kalau lagi sholat tuh misalkan ya pikirannya kemana-mana, atau mikirin utang, atau mikirin masalah keluarga, atau masalah temen gitu, segala macem. Jadi kita nggak bisa fokus gitu loh. Itu kenapa? Kalau dalam bidang spiritual, sumber ketenangan itu di mana, Mas Rifki? Hati. Sehingga kemudian nggak mungkin kalau hatinya isinya kopi, waktu sholat tiba-tiba isinya Fanta. Maka yang dirubah, sholat khusyuk mau pelatihan berkali-kali. Ini kan banyak sekarang deh pelatihan sholat khusyuk ya. Kalau anasir yang ada dalam hatinya belum diberesin, ini akan muncul dengan otomatis kan itu kan. Tiba-tiba udah khusyuk, udah segala macam, nggak ada hubungannya di Mekah, di Madinah. Allahu Akbar itu hatinya ada apa aja itu keluar semua. Bahkan sesuatu yang hilang aja menjadi media efektif itu. Untuk menemukan sesuatu yang hilang itu segera ambil air wudhu. Allah, oh ya Allah, ternyata kuncinya di balik pintu dan sebagainya. Jadi yang harus kita rubah, saya kira, untuk mencapai kekhusyuan itu adalah hati kita, kan ini sumber. Kalau hatinya sudah khusyuk, kata Rasulullah, pasti khusyuk. Karena Rasulullah itu pernah ditanya, ngomentarin masuk Masjid Nabawi itu ada orang sholat memainkan jenggotnya. Rasulullah komentar, kalau hatinya khusyuk pasti tangannya juga khusyuk. Artinya apa? Yang menyebabkan khusyuk itu adalah hati. Kalau hati sudah tenang, ini ibarat panglima kalau Ibnu Arabi menyebutnya. Ya, hati ini panglima, maka pikirannya juga akan fokus, maka kemudian ingatannya juga akan fokus,
Tetapi sebelum hati, selain hati menjadi yang paling penting, kalau dalam pelatihan-pelatihan para ulama itu mengatakan sholat khusyuk itu seringkali kita lupa apa? Persiapan yang khusyuk juga. Kalau persiapannya udah masbuk gitu ya, sudah rakaatnya ketinggalan, bagaimana bisa khusyuk? Para ulama itu kalau menjelang beberapa waktu sholat itu sudah siap-siap, wudhu dibagusin, itu bagian dari persiapan khusyuk. Kemudian sholat syukur wudhu, kemudian sholat sunnah gitu ya, habis itu sholat taubat, kemudian sholat qobliyah, baru kemudian ada salah satu ulama mengatakan habis itu saya berdiri dan membayangkan di bawah saya neraka gitu ya, dan kemudian saya sholat dengan segalanya. Akhirnya ketika saya salam, saya pun masih belum yakin apakah sholat saya sholat terbaik yang diterima oleh Allah. Sebegitunya. Kalau kita ini udah persiapannya kurang ya, kemudian sholatnya katanya karena udah sering gitu ekspres gitu. Sehingga logikanya itu kadang-kadang daripada lama tapi nggak khusyuk gitu, jangan diberikan ruang untuk masuk pikiran-pikiran lain, dicepetin jadi 1 menit beres gitu. Jadi padahal kalau kita mau kembalikan hakikatnya, mau apapun, mau dimanapun, kalau hatinya belum khusyuk, artinya apa? Hati tidak boleh diisi dengan anasir-anasir selain Allah. Ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfi. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab bahwa aku tidak menjadikan di dalam hati manusia itu 2 rongga, cuman ada 1 rongga, dan rongga itu Baitullah, miliknya Allah. Selama hati kita diisi dengan yang lain, jangan berharap kekhusyuan kita dapatkan secara maksimal. Semakin hati kita isi dengan nilai-nilai yang positif, dengan sifat-sifat Tuhan, taholinya sudah jalan ya, kita kosongkan, kemudian tahalinya kita isi dengan sifat-sifat Allah, maka yang terjadi adalah tajalli, seluruh ucapan, seluruh gerakan, seluruh bahkan pikiran kita itu hanya refleksi dalam hati. Itulah sebenarnya rumus kekhusyuan secara teori, walaupun kemudian secara praktek saya kira membutuhkan waktu seumur hidup. Bahkan Imam Ali yang kita tahu ya, mantunya Rasulullah aja pernah ikut sayembara khusyuk kan. Dan ternyata dia di saat terakhir gagal. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang bisa khusyuk sholat di hadapanku, maka aku akan berikan surban kesayanganku. Wah, semuanya baru baca Fatihah mundur. Nama zaman Nabi kan, jujur semua. Ada yang sudah dari 2 rakaat itu 2 rakaat kedua baca Fatihah mundur. Oh ya, Nabi saya mikir yang lain. Sampai tinggal Ali. Ali sudah tahiyat akhir. Tapi kemudian menjelang salam, Ali kemudian ngaku, waktu menjelang salam, alhamdulillah tinggal saya, tapi Rasulullah kan punya 2 surbannya. Serban yang hijau atau serban yang putih itu yang mau dikasih. Di situ dia gagal atas kekhusyuan. Jadi Ali yang merupakan pintu gudangnya ilmunya Rasulullah aja, kekhusyuannya juga beratnya luar biasa. Apalagi kita, saya kira ini ikhtiar jihad sepanjang hidup kita untuk mendapatkan kekhusyuan dengan persentase yang seperti shollu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana Rasulullah sholat dalam konteks kekhusyuannya. Ya, ketika kita sudah mencapai sholat khusyuk ya dan diakhiri dengan salam kan ya, salam kan artinya damai, tenang gitu. Nah, ya salah satu salam juga kan salah satu asmaul husna ya, dan juga nama Islam diambil dari salam ya. Nah, ini adalah tujuan dari sholat, atau ini adalah salah satu manifestasi dari sholat, atau ini bagian dari sholat itu sendiri? Tujuan. Jadi kalau memakai teori 3 kata kunci memahami Islam itu kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu terrefleksi aqimis sholat li dzikri. Sholatmu menjadi benar ketika dalam sholat ada zikir, tidak mikir yang lain. Dalam konteks Islam, sholatmu menjadi diterima kalau urusan-urusan syaratnya, rukunnya, sahnya itu dipenuhi. Jadi penting juga sholat secara fikih ya. Bagaimana syarat-syarat yang wajib buat wudhu, yang rukun sholat apa, syaratnya apa, wajibnya apa, itu juga penting. Rukuk yang benar seperti apa, itu dalam konteks ibadah, tata caranya. Tetapi itu nggak sempurna Mas Rifki.
Jadi walaupun sholat kita nyambung sama Allah, semuanya benar, yang akan terlihat nanti benar enggaknya ketika salam apa? Ihsan. Salam itu simbol akhlak. Di luar sholat, setelah sholat terefleksi enggak sholat kita dalam komunikasi kita, berinteraksi kita, dalam bekerja kita, dalam berumah tangga kita, di dalam apapun habis sholat harus refleksi. Salamnya itu bukan sekedar ucapan salam, tetapi seluruh manifestasi kita itu menjadi wakil Allah di muka bumi, menyebarkan rahmatan lil alamin. Itu refleksi dari akhlak. Oleh karena itu tujuan goal dari sholat itu selain vertikalnya adalah komunikasi zikir sama Allah, tapi secara horizontal adalah akhlak, menyebarkan salam, menyebarkan damai, menyebarkan kemudahan, menyebarkan pertolongan, menyebarkan apapun yang bersifat positif kepada siapapun yang kita temui. Kan nggak ada assalamualaikum ya akhunal muslimin, kan nggak. Assalamualaikum aja. Siapapun sebelah kanan yang kita temui atau sebelah kiri harus mendapatkan kebaikan, mendapatkan rasa damai, tidak boleh merasa terancam oleh kata-kata kita, oleh pikiran kita, oleh status kita dan sebagainya. Nah, itulah kenapa Rasulullah tadi sampaikan yang disitir oleh Mas Rifki, kalau sholatnya benar, baik secara iman, secara Islam maupun ihsan, pasti tidak akan muncul kecuali orang tersebut bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, terakhir nih, bagi mama-mama muda atau keluarga-keluarga baru gitu ya, itu kan mulai mengajarkan sholat pada anaknya. Mulai kapan sih kita mengajarkan sholat sama anak? Terus bagaimana cara untuk ini? Kan ada juga yang hadis yang menyebutkan kalau anak udah umur sekian, kalau tidak mau sholat pukul. Ya, betapa pentingnya sholat tadi yang kita diskusikan itu, maka kemudian Rasulullah mengatakan muru sibyanakum bis sholati idza balagu sab'an. Jadi perintahkanlah sejak awal anak-anakmu untuk sholat itu ketika umur 7 tahun. Wadribuhu idza balagu asyran. Dan boleh engkau memukul, dalam konteks itu sebenarnya pembelajaran yang lebih berat lagi. Kalau sudah umur 10 tahun dengan pukulan tentunya ghairu mubarrih ya, yang tidak menyakiti, tetapi sebagai sebuah pembelajaran. Untuk apa? Sebab kalau ini tidak diajarkan sejak dini, padahal ini adalah imaduddin, tiangnya agama, ini awal amal yang pertama dihisab dan sebagainya, maka kemudian menjadi problem. Selalu orang mengatakan dalam bahasa sederhana sekarang, kalau hidupmu mau beres ya perbaikin sholat ya, karena sholat akan menjadi muara semuanya. Bagaimana kemudian mendidiknya dengan cara yang efektif? Selalulah saya masih yakin Mas Rifki, dakwah bil hal itu afsah. Dakwah dengan contoh itu lebih efektif dibandingkan dengan dakwah bil maqal, dengan kata-kata. Maka ya berikan untuk teman-teman yang pasangan muda yang punya anak-anak gitu ya, untuk menerapkan kepada mereka nilai-nilai sholat itu, ajak mereka sholat bareng. Nah, itu paling efektif gitu. Sehingga kemudian kalau melihat orang tuanya sholat jamaah dan kemudian refleksi dari sholat itu orang tuanya, ayah dan bundanya menjadi orang-orang yang sabar setelah sholat. Oh iya ya, sholat itu manfaatnya begini ya, nggak ngomel lagi mama gitu. Ayah nggak teriak-teriak lagi, mama kemudian menjadi orang baik gitu, sabar ngajarin PR aku. Oh iya, jadi enak kita ngomongin, yuk nak sholat biar kita sabar, dibantu sama Allah. Kalau kemudian terefleksi dalam akhlaknya kan efektif sekali. Saya kira kalau itu kemudian di masing-masing rumah tangga diberikan ruang kondusif untuk diajarkan sholat, bukan sekedar ucapan perintah tetapi pengamalan, sekaligus orang tuanya yang memerintahkan itu kemudian menggambarkan menjadi sosok yang setelah sholat itu menjadi bunda ataupun ayahanda yang luar biasa. Sebagai buah dari sholat itu anak-anak juga nggak disuruh, dia akan sholat. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa. Sama-sama. Pembahasan kita kali ini nih ya, para pemirsa, semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, banyak pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh atau pelajaran penting atau mutiara hikmah dari pembahasan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.